Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan sedikit tentang penyebab gempa bumi. Kami persilakan kepada rekan kami Awalia untuk menjelaskan sedikit pengertian tentang gempa bumi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran atau getar-getar yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang sistemik. Gempa bumi biasa disebabkan oleh pergerakan kerak bumi atau lempeng bumi. Oke, kami persilahkan kepada rekan kami Mirna untuk menjelaskan sedikit pengertian tentang berdasarkan kedalaman tegak lurus. Contoh gempa di Yogyakarta sebelum terjadi gempa, beberapa orang melihat bentuk awan yang tegak lurus, buang hewan-hewan tidak nyaman meninggalkan sarangnya. Contoh gempa di Aceh yang mengakibatkan tsunami, yaitu burung camar dan gajah menjauh dari lautan. Gempa gemericik, suara sangat berisik di bawah laut seakan-akan laut sedang menangis. 4. Suara glun mirip suara timbal yang jatuh ke sumur. Contoh gempa yang terjadi. Oke, kami persilahkan kepada rekan kami Rusmiati untuk menjelaskan sedikit tentang analisa gempa bumi. Hasil analisa tersebut didapatkan dengan memperhatikan lokasi, pusat gempa atau epicenter dan kedalaman epicenternya, baik gempa signifikasi pertama maupun yang kedua. Baik gempa signifikan pertama dan kedua yang terjadi merupakan jenis agama, gerak, dan dalam keterangan resmi Jumat tanggal 15 bulan 1. Sebagaimana informasi sebelumnya, gempa bumi yang pertama sebagai pembuka suatu foreskot dilaporkan terjadi pada hari Kamis tanggal 14 bulan 1 pukul 1 dengan magnitudo yang epicenter atau di darat pada Jakarta 4 km ke arah barat, Pulau Majene, Sulawesi Barat, kedalaman 10 km. Selain gempa yang kedua atau magnitudo terjadi pada Jumat tanggal 15 bulan 1 pada pukul 1 di hari dengan magnitudo atau di darat pada jarak 6 km arah timur laut atau Majene, Sulawesi Barat, kedalaman 10 km. Oke, saya di sini akan menjelaskan tentang berdasarkan kedalaman gempa bumi. 1. Gempa bumi dalam. Gempa bumi dalam adalah gempa bumi yang tipe hiposentrumnya berada lebih dari 300 km di bawah permukaan bumi atau di dalam kerak bumi. Gempa bumi dalam pada umumnya tidak terlalu berbahaya. 2. Gempa bumi menengah. Gempa bumi menengah adalah gempa bumi yang hiposentrumnya berada antara 60 km sampai 300 km berada di bawah permukaan bumi. Gempa bumi menengah pada umumnya menimbulkan kerusakan ringan dan getarannya lebih terasa. Ketiga, gempa bumi dangkal. Gempa bumi dangkal adalah gempa bumi yang hiposentrumnya berada kurang dari 60 km dari permukaan bumi. Gempa bumi ini biasanya menimbulkan kerusakan yang besar. Persilahkan kepada rekan kami Saskia untuk menjelaskan penjelasan tentang gempa bumi. Dugaan sementara BMKG, gempa bumi yang tercatat menewaskan sebanyak 42 jiwa tersebut dipicu oleh adanya sesar naik menuju atau memuju. Terus diduga kuat pemicu gempa ini adalah sesar naik menuju jelas BMKG. Hal itu dibuktikan dari hasil analisis mekanisme sumber yang menunjukkan bahwa gempa memiliki mekanisme pergerakan naik atau earthquake. BMKG juga mengatakan bahwa mekanisme sesar naik ini mirip dengan pembangkitan Lombok yang terjadi pada 2018 yang mana bidang sesar membentuk kemiringan bidang sesar ke daratan. Lebih lanjut mengenai sesar naik menuju, BMKG mengatakan bahwa hal itu memiliki magnitudo dengan target mencapai 7,0 dengan laju geser sesar adalah 22 mm per tahun, sehingga sesar aktif ini harus diwaspadai karena mampu memicu gempa kuat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyebut gempa yang puncak wilayah Sulawesi Barat dipicu oleh aktivitas sesar aktif menuju Majene dan Makassar. Sesar naik menuju tercatat
target puncak komunal dengan anu geser sesar 2 mm per tahun, sehingga sesar ini harus diwaspadai karena